Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin. Nah, sekarang kita akan belajar IPA bersama ya. Tapi sebelum belajar IPA, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk minggu ini kita akan belajar tentang penerapan teknologi pada perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Ya, di sini kita mulai dari definisinya terlebih dahulu ya. Oke, di sini teknologi reproduksi pada tumbuhan yaitu meliputi vertikultur, hidroponik, dan kultur jaringan tumbuhan. Nah, sedangkan teknologi reproduksi pada hewan ialah melalui inseminasi buatan. Nah, di sini kita akan membahas tentang ini semua ya. Oke, untuk berikutnya, nah di sini ada macam-macam teknologi pada reproduksi tumbuhan. Yang pertama adalah hidroponik ya tadi ya. Nah, di sini hidroponik ini merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa menggunakan tanah. Tanaman darat contohnya sayuran seperti paprika, tomat, timun, melon, terong, dan selada dapat ditumbuhkan secara langsung dalam wadah yang berisi nutrisi atau dengan ditambah medium yang tak larut dalam air, misalnya kerikil, arang, sekam, spons, serbuk, kayu, dan sebagainya. Nah, kelebihan teknik reproduksi hidroponik ini, yang pertama itu adalah tanaman tumbuhan akan lebih cepat. Tanaman ini akan tumbuh lebih cepat. Yang kedua, pemakaian pupuk lebih hemat. Yang ketiga, pemakaian air lebih efisien. Yang ketiga, tenaga kerja yang diperlukan lebih sedikit. Dan berikutnya, lingkungan kerja lebih bersih. Hara dan pH juga lebih teliti, dan masalah hama dan penyakit tanaman dapat dikurangi. Itulah kelebihan dari teknik reproduksi hidroponik ya. Untuk yang berikutnya, yang kedua, ini adalah vertikultur. Nah, vertikultur ini adalah teknik budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Nah, di sini jenis-jenis tanaman yang dibudidayakan biasanya adalah tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi, berumur pendek, atau tanaman semusim khususnya sayuran seperti seledri, cesin, pakcoy, dan selada, dan memiliki sistem penangkaran yang tidak terlalu luas ya. Nah, di sini beberapa keunggulan teknik ini adalah yang pertama, hemat lahan dan air, wadah media ditanam disesuaikan dengan kondisi setempat, umur tanaman relatif pendek, pemeliharaan tanaman relatif sederhana, dan sangat mendukung pertanian organik. Jadi lebih bagus ya. Dan yang ketiga adalah kultur jaringan tumbuhan. Nah, kultur jaringan tumbuhan ini adalah suatu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman, seperti sel atau sekelompok sel, jaringan atau organ. Bagian tanaman yang telah diambil selanjutnya ditumbuhkan dalam kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tumbuhan atau hormon. Nah, contoh tanaman yang diperbanyak dengan kultur jaringan diantaranya adalah tanaman kelapa sawit, jati mas, coklat, dan anggrek. Nah, tujuan reproduksi teknik kultur jaringan ini adalah untuk memperoleh bibit tumbuhan dengan jumlah yang sangat banyak dan kualitasnya yang sama, waktunya cepat, mempunyai sifat serupa dengan induknya.
Dan untuk yang berikutnya di sini adalah macam-macam teknologi pada reproduksi hewan. Nah, yang pertama tadi adalah inseminasi buatan. Nah, inseminasi buatan ini dikenal dengan kawin suntik ya. Ya, kata lain dari inseminasi buatan adalah kawin suntik. Nah, apa ini maksudnya? Maksudnya adalah proses memasukkan cairan sperma atau semen dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran reproduksi sapi betina dengan bantuan manusia. Nah, inseminasi buatan ini dilakukan dengan cara memasukkan sperma atau semen yang telah dibekukan dengan menggunakan alat seperti suntikan. Inseminasi buatan memiliki beberapa manfaat, yaitu antara lain adalah efisiensi waktu dan biaya serta memperbaiki kualitas anakan sapi. Itu adalah manfaat dari inseminasi buatan ya. Dan yang kedua adalah perkawinan silang. Nah, perkawinan silang ini adalah perkawinan dua hewan yang berlainan varietasnya dalam suatu spesies atau dalam satu spesies. Nah, teknik ini dilakukan dengan memperhatikan sifat-sifat yang baik dari individu-individu yang disilangkan. Pembastaran merupakan cara sederhana dan paling mudah untuk mendapatkan bibit unggul. Nah, kelemahan dari sistem pembastaran ini adalah hanya dapat dilakukan antara varietas dalam satu spesies saja. Nah, salah satu contoh perkawinan silang adalah kambing PE atau peranakan etawa. Ini adalah salah satu contoh perkawinan silangnya ya. Nah, kambing ini merupakan hasil persilangan antara kambing etawa dengan kambing lokal atau kacang. Nah, demikianlah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Semoga kalian dapat menyimak dan memahaminya dengan baik. Nah, tugas kalian adalah mencatat materi yang barusan Ibu berikan dengan rapi ke dalam buku catatan IPA kalian ya. Setelah dicatat, silakan kalian foto dan kirimkan ke WhatsApp pribadinya Ibu. Ibu tunggu kiriman catatan dari kalian karena itu adalah sebuah nilai tugas untuk nilai IPA ya. Terima kasih sudah belajar IPA bersama Ibu dan Ibu Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.